السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك الديان والصلاة والسلام على محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه وتابعيه على مر الزمان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجسمية والجهة والزمان والمكان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. أما بعد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya kita masih mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam. Kita masih mendapatkan nikmat sehat, nikmat panjang umur dan nikmat kekuatan, sehingga hati kita masih terpanggil menuruti perintah Allah dan duduk bersimpuh di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Tidak sedikit saudara-saudara kita yang secara fisik terlihat sehat, namun kakinya tidak kuat dilangkahkan menuju masjid. Mudah-mudahan mereka segera mendapatkan taufik dan hidayah, dan kita yang sudah mendapatkannya semoga senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi keistiqomahan hingga penghujung usia. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada pemimpin dan suri tauladan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan perjuangan beliau, cahaya Islam ini sampai kepada kita, sehingga kita terbebas dari kejahilan dan kehinaan. Dan semoga salawat serta salam juga tercurahkan kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita bersama-sama merenungi fenomena yang terjadi dalam kehidupan manusia modern. Meskipun mereka tidak lagi menyembah batu dan benda-benda mati secara harfiah, namun kehidupan mereka seringkali terjerumus dalam arah yang dapat dianggap sebagai jahiliyah baru atau neo-jahilisme. Al-Quran telah mencerminkan konsep jahiliyah dalam beberapa konteks, salah satunya di dalam surat Ali Imran ayat 154. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. Yang artinya, kemudian setelah kamu ditimpa kesedihan, Dia menurunkan rasa aman kepadamu berupa kantuk yang meliputi segolongan dari kamu, sedangkan segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Ayat tersebut menggambarkan kondisi di mana sebagian manusia ketika dihadapkan pada kesedihan malah merasa cemas dan ragu-ragu terhadap janji dan keberadaan Allah. Mereka menunjukkan sikap yang mencerminkan keraguan dalam keyakinan, sebagaimana dinyatakan dalam kata-kata, mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah.
Dalam tafsir ayat ini, kita menyadari bahwa kaum munafik yang dirujuk dalam ayat tersebut adalah mereka yang tidak mantap dalam keyakinannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dalam tampilan luar mereka menyatakan keislaman mereka, mereka terjebak dalam keraguan dan tidak memiliki keyakinan yang kuat terhadap janji-janji Allah. Hal ini menggambarkan bahwa jahiliyah tidak hanya terbatas pada penyembahan berhala, tetapi juga mencakup kerusakan epistemologi, yaitu kerusakan pada pemahaman dan keyakinan terhadap ajaran Allah. Kita sebagai umat Islam modern harus mewaspadai fenomena ini dalam kehidupan sehari-hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setidaknya ada sesuatu yang sering membayang-bayangi dan menghantui pikiran para orang tua terhadap segala kelakuan para kaula muda negeri ini. Mulai dari pergaulan bebas, narkoba, miras, tawuran, porno aksi, pornografi, dan seks bebas, seolah tidak bisa lepas dan telah melekat kuat di dalam kehidupan para remaja bangsa ini. Negara yang terkenal dengan sopan santunnya itu telah hilang seiring dengan perkembangan zaman yang begitu cepat. Remaja kita tidak berbeda jauh dengan para remaja di negara barat yang cenderung mempunyai kehidupan yang bebas. Itulah fakta yang selama ini terjadi dan sudah terlihat jelas dalam masyarakat kita. Jangankan ada keinginan untuk membaca dan belajar di rumah maupun di sekolah, banyak di antara siswa berangkat dari rumah namun tidak sampai ke sekolah. Malahan banyak di antara mereka yang suka membolos pada saat jam sekolah. Lebih dari itu, banyak di antara mereka selesai jam sekolah, mereka asik berjalan ke sana dan ke sini, tidak langsung pulang ke rumah. Ketika ujian, banyak siswa yang tidak dapat menjawab pertanyaan yang berdampak kepada ketidaklulusan. Ujung-ujungnya menyalahkan banyak pihak, termasuk menyalahkan para guru. Itulah pemandangan pelajar zaman now. Mereka adalah bagian dari remaja. Begitulah remaja kita zaman now. Betapa bobroknya akhlak remaja saat ini. Padahal sudah jelas jika generasi penerusnya baik, maka sebuah negara akan maju karena mempunyai calon penguasa yang baik. Begitu juga sebaliknya. Bisa dibayangkan ketika remaja sedang mengalami kerusakan akhlak, disintegrasi moral yang begitu hebat, lalu apa yang terjadi pada negara ini di masa depan? Apa yang terjadi dengan bangsa yang kita cintai ini? Seharusnya keadaan seperti ini mendapatkan perhatian dan pemikiran khusus untuk mencari sebab-sebabnya dan harus mencari solusinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masa remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju masa dewasa. Banyak dari mereka yang menyebut masa ini sebagai masa untuk mencari jati diri. Dalam masa ini mereka mulai mengenal dan mencari hal-hal baru, mulai mengenal lawan jenis, bergaul, atau melakukan hal apapun yang sekiranya mampu memuaskan diri mereka, terlebih di era globalisasi seperti saat ini. Di masa ini pula para remaja mudah terpengaruh terhadap hal-hal baru meskipun tidak sesuai dengan agama. Sebagai generasi penerus, mereka dituntut untuk pandai dalam memilih pergaulan serta pandai dalam memilah mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Namun kebanyakan remaja tidak mampu melaksanakan semua itu karena memang keadaan yang serba bebas seperti saat ini menjadi kesulitan tersendiri, terlebih lagi dengan adanya liberalisasi oleh kaum barat. Liberalisasi budaya telah menelan mentah-mentah akhlak para remaja kita. Dengan dalih kebebasan, para kaula muda bertindak semaunya tidak terbatas seperti apa yang dilakukan oleh orang barat. Hal ini akan menciptakan generasi muda yang rusak moral dan rusak akhlaknya, serta remaja yang malas dan tidak berprestasi. Dilihat dari fakta yang ada sejauh ini, misi liberalisasi budaya barat telah berhasil melakukan tugasnya. Proses liberalisasi ini tidak lepas dari penanaman paham-paham yang kotor dan merusak akhlak yang telah ditanamkan sejak puluhan tahun yang lalu. Paham tersebut diantaranya adalah yang pertama, sekularisme. Paham ini adalah memisahkan agama dari kehidupan. Agama hanya dibolehkan dalam ibadah spiritual saja dan diharamkan ikut campur dalam pengaturan kehidupan manusia. Hidup di dunia tidak perlu aturan agama. Yang kedua adalah liberalisme. Paham yang mengajarkan bahwa manusia bebas mengatur hidupnya sendiri. Kebebasan dalam bergaul, kebebasan dalam melakukan seksualitas, kebebasan berperilaku, bahkan bebas beragama. Remaja diajarkan untuk melakukan segala sesuatu sesuai keinginan mereka sendiri tanpa ada batasan-batasan yang jelas. Yang ketiga adalah hedonisme. Paham yang menghalalkan berbagai cara untuk bisa mendapatkan kenikmatan materi dan jasadi, termasuk dengan seks bebas. Slogan paham ini adalah kesenangan, foya-foya dengan minuman maupun makanan dan fashion atau berbusana ala Tarzan. Para remaja diajarkan untuk memburu kenikmatan, terutama lewat minuman yang memabukkan, lewat pakaian yang mengumbar bodi dan kesenangan lewat seks bebas. Semua paham tersebut semakin merebak, menjalar dan mengakar kuat dalam remaja kita seiring dengan proses demokrasi yang begitu gencar dilancarkan oleh kaum kafir barat. Kasihan memang melihat pemandangan para remaja zaman now. Lantas, adakah solusinya dalam menghadapi masalah tersebut? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Mungkin sebagian besar orang beranggapan cara yang paling baik adalah dengan memberikan pelajaran moral ataupun agama kepada para remaja, memberi pengawasan kepada tingkah laku remaja, memupuk dan memperkuat keimanan, atau dengan cara lain yang sejenis sehingga akan tercipta remaja yang mempunyai keimanan yang kuat, yang selanjutnya akan menghindarkan remaja untuk terjerumus ke dalam arus liberalisasi budaya barat. Pemberian arahan kepada remaja dengan pendekatan agama tersebut adalah solusi yang bersifat individual. Artinya, hanya pemuda-pemuda yang mendapat bimbingan saja yang dapat merubah akhlaknya menjadi baik. Itu pun belum pasti. Sementara itu, banyak para remaja di luar sana yang tetap dalam kegelapan, tetap melakukan yang menyimpang dari ajaran agama, tidak ada arahan agama. Karena itu harus ada gerakan yang dapat memicu dan memotivasi para remaja untuk lebih baik dan terbaik. Jika gerakan ini dapat dilakukan, Khatib yakin, kita percaya bahwa para pemuda kita, para remaja bangsa ini akan memiliki akhlak karimah yang baik. Bangsa dan negara yang kita cintai ini memiliki masa depan yang cerah dan gemilang. Tahukah apa gerakan itu? Yaitu gerakan yang dapat menegakkan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Tidak ada pemisahan antara agama dengan dunia, antara dunia dengan akhirat. Sebab Islam adalah satu-satunya jalan hidup yang benar untuk dunia dan akhirat. Islam adalah petunjuk yang benar yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Dalam hal ini wajib diyakini, dibenarkan dengan keimanan yang sebesarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan, kebaikan yang sangat banyak dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Quran Surat Al-A'raf ayat 96. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan dan hidayahnya kepada kita semua untuk bisa beriman dan menguatkan iman serta menjalankan segala perintah dan menjauhi larangannya di masa globalisasi ini, terlebih di tanah air kita yang sedang berjalan menuju Indonesia Emas 2045. Para pemuda yang kelak meneruskan estafet perjalanan Indonesia ini mudah-mudahan diberikan kekuatan iman dan takwa sehingga membawa negeri ini kepada keemasannya, yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu huwas samiul alim wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi alladhi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، حيث قال تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم على اليهود ومن عاونهم من الكفار والمنافقين. اللهم سدد سهمهم ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا حي يا قيوم. اللهم اجعل هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا واكفنا ما أهمنا وقنا ما شر ما قضيتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من المرض والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.